Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Seperti yang Bu Eni kasih tahu kemarin, kita hari ini sudah masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah mengenai tentang teks deskripsi. Kita nanti akan belajar apa itu teks deskripsi. Sudah siap ya semuanya untuk belajar di pagi hari ini? Oke, siapkan dulu semuanya. Kemudian dengarkan apa yang Bu Eni jelaskan. Oke. Kita akan bahas tentang apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang menggambarkan suatu hal sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi yang namanya teks deskripsi itu dia menggambarkan tentang sesuatu hal sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang digambarkan. Dalam hal ini, si pembaca seolah-olah dapat mendengar, melihat, mencium, serta merasakan apa yang telah dituliskan sesuai dengan citra dari penulisnya. Sehingga dapat kita simpulkan jika pengertian teks deskripsi yaitu paragraf yang isinya berupa penggambaran terhadap suatu objek, tempat, dan juga peristiwa tertentu pada para pembaca dengan jelas serta terperinci. Deskripsi juga dapat kita artikan sebagai suatu gambaran terkait suatu hal yang digambarkan dengan keadaan yang sebetulnya. Isi dari deskripsi teks tersebut berisi tentang penggambaran sebuah tempat, objek maupun peristiwa tertentu, sehingga bisa dilihat, dirasakan, dicium, serta didengar oleh pembaca. Jadi maksudnya di sini yang namanya teks deskripsi itu adalah suatu teks yang menggambarkan tentang sesuatu. Sesuatunya itu digambarkan sebenar-benarnya, sehingga ketika kita menggambarkan suatu objek, baik itu tempat, baik itu suasana, baik itu benda, orang yang membaca teks deskripsi kita atau mendengarkan teks deskripsi kita itu bisa ikut membayangkan, bisa ikut merasakan. Kemudian seolah-olah orang itu pun bisa melihat gitu, bisa membayangkan seperti apa yang kita gambarkan. Sampai sini paham ya? Nah, coba di sini kita akan lihat, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ya, ini gambar apa? Oke, gambar apa? Semua tahu ini apa? Ya, ini adalah seekor gajah. Coba kamu perhatikan gambar gajah ini. Dari gambar ini kamu bisa mendeskripsikan tidak? Gajah ini binatang yang seperti apa? Ada yang bisa mendeskripsikan? Ya, di sini ada beberapa deskripsi ya. Yang pertama, gajah binatang yang sangat besar. Gajah memiliki hidung atau belalai yang panjang. Gajah memiliki telinga yang lebar. Gajah memiliki kulit yang sangat tebal. Jadi ketika kamu mendeskripsikan seekor gajah kepada orang yang mungkin belum pernah melihat gajah, orang yang belum pernah melihat gajah itu dia bisa mendeskripsikan, oh berarti yang namanya gajah itu binatang yang sangat besar. Kemudian dia memiliki hidung yang sangat panjang. Kemudian dia pun juga memiliki telinga yang sangat lebar. Kemudian gajah juga memiliki kulit yang sangat tebal. Nah, itu kita masuk ke dalam pendeskripsian, penggambaran tentang gambar yang ada di sini. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita akan bahas tujuan dari teks deskripsi. Teks deskripsi pasti punya tujuan. Apa aja sih tujuannya? Tujuan teks deskripsi yaitu agar pembaca dapat seolah-olah merasakan yang sedang dijelaskan di dalam teks. Jadi seolah-olah si pembaca atau pendengarnya itu dia bisa membayangkan, misalnya kamu sedang menggambarkan keindahan alam. Nah,
si pembacanya tahu, oh keindahan alam yang kamu ceritakan seperti apa. Ya. Kemudian di sini supaya orang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Untuk dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai suatu objek dengan cara utuh, hal ini dalam upaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan di dalam sebuah teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang dibuat dari hasil sebuah pengamatan. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa teks deskripsi mempunyai informasi yang jelas mengenai suatu benda atau juga objek sesuai dengan data serta fakta. Tiap-tiap akan memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, serta juga pengalaman penulis sehingga akan terkesan seolah-olah pembaca melihat, merasakan, dan juga mengalami sendiri tema yang ada tersebut. Jadi tujuannya udah paham ya. Jadi tujuan dari teks deskripsi adalah si penulis teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu, baik itu objek, baik itu tempat, baik itu suasana. Tujuannya adalah agar orang yang membaca itu paham, agar orang yang membaca itu mengerti, kemudian dia bisa membayangkan bagaimana objeknya, bagaimana suasananya, bagaimana keadaannya, sesuai dengan apa yang ditulis. Misalnya Bu Eni mau bilang, malam hari sangatlah gelap, akan tetapi malam ini bulan bersinar dengan sangat terang. Anak-anak bermain di lapangan. Mereka bermain penuh suka dan cita. Dari Bu Eni cerita tadi, otomatis kan kamu sudah bisa membayangkan suasana pada malam hari tersebut. Anak-anak lagi main di lapangan dengan gembira, kemudian walaupun gelap tapi ada terang bulan. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Apa aja sih ciri-cirinya? Wah, ini kalian bisa baca ya. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kemudian, topik yang berupa objek atau benda yang digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membaca. Banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya, serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan frasa yang mengandung kata benda, contohnya seperti beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati. Mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek, contohnya seperti di pasar, di kantin, di rumah, dengan lambat. Menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks deskripsi. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu ada 3. Ya, kita akan bahas satu per satu. Jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Ya, ini maksudnya adalah suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh si penulis teks.
Ya, jadi maksudnya di sini kan teks deskripsi subjektif menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan atau dilihat oleh penulis. Jadi sini penulis menuangkan pendapatnya secara pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Jadi di sini subjektif berarti itu sesuai dengan penulisnya, pendapat penulisnya. Penulisnya mau menggambarkan suatu benda itu seperti apa. Ya. Jadi misalnya penulisnya akan menggambarkan sebuah candi Borobudur. Nah, bagi penulis candi Borobudur itu adalah candi yang sangat indah yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, di situ dia menggambarkan keindahan tentang candi Borobudur. Kemudian yang kedua itu teks paragraf spasial. Nah, maksudnya di dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, serta lainnya. Jadi, teks deskripsi spasial itu mendeskripsikan atau menggambarkan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembaca. Misalnya kamu ingin menggambarkan masjid misalnya. Nah, di situ masjid yang ada di daerahmu. Nah, di situ kamu harus menggambarkan sedetail-detailnya, berapa luasnya, kemudian bentuk bangunannya seperti apa, lantainya bagaimana, terus dindingnya bagaimana. Nah, itu kan dia menggambarkan tempat atau benda. Selanjutnya ada teks paragraf objektif. Di sini objek yang digambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan opini dari penulis itu sendiri. Jadi yang namanya objektif itu dia menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan tanpa adanya tambahan atau pengurangan. Jadi kalau yang namanya objektif, misalnya benda itu baik ya dibilang baik, benda itu kurang baik ya dibilang kurang baik, benda itu menarik ya dibilang menarik. Ya, sampai di sini paham tentang jenis-jenis teks deskripsi? Oke, pembahasan hari ini Bu Eni nggak ngasih banyak-banyak, yang penting kamu paham dulu, kamu mengerti dulu apa itu teks deskripsi, apa itu tujuannya, ciri-cirinya, kemudian jenis teks deskripsi. Nah, kalau kalian sudah mendengar atau menyaksikan video ini, kalian bisa kalian ringkas bagian yang penting, atau kalau kalian punya LKS silahkan baca LKS-nya. Kemudian bagian-bagian yang penting itu bisa kalian garis bawahi dengan bolpen berwarna atau dengan spidol. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, minggu selanjutnya Bu Eni akan ngasih tugas. Jadi nanti rencananya Bu Eni akan selang-seling, hari ini, minggu ini materi, minggu berikutnya tugas. Nah, kita tetap semangat dan selalu jaga kesehatan meski belajar masih daring. Semoga tetap semangat. Berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.